Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Martina Gracie Mamura dengan NIM A1D12115, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jawa. Mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia, dosen pengampu Dr. Andes Mariana MPD. Di sini saya akan menampilkan video fitur biografi tentang tokoh terkenal yang berjudul Eyang Habibie, sosok kebanggaan panutan. Bahrudin Yusuf Habibie, yang dikenal dengan Habibie atau yang akrab disapa Eyang Habibie, merupakan tokoh kebanggaan Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Utara pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau memiliki hobi membaca, jadi tak heran jika melihat semua pencapaiannya dan keberhasilannya. Ia menghabiskan waktu sebanyak 7,5 jam per hari untuk menimba ilmu dari buku yang dibacanya. Hiduplah seolah-olah engkau akan mati besok, belajarlah seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Mahatma Gandhi. Pepatah ini sangat cocok untuk sosok seperti B.J. Habibie. Karena sejak belia pun ia sudah tertarik pada ilmu sains, khususnya fisika. Sehingga pada umurnya yang ke-18 tahun, beliau menempuh pendidikan di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung. Namun ia hanya berkuliah selama 6 bulan. Dan kemudian melanjutkan pendidikan di Rheinisch Westphalic Technic Hochschule atau RWTH di Aachen, Jerman. Setelah 10 tahun menempuh studi teknik penerbangan di RWTH, Eyang berhasil menyandang 2 gelar sekaligus, yaitu Diploma Ingenieur dan Doktor Ingenieur, yang merupakan satu-satunya mahasiswa Indonesia yang berhasil meraih gelar doktor teknik tanpa beasiswa dengan predikat summa cum laude. Habibie pernah berkata, tidak ada gunanya IQ tinggi tapi malas, tidak miliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat dan mau berkorban untuk masa depan yang cerah. Usai kembali dari Jerman menuju Indonesia, Habibie diajak adiknya untuk menyambangi rumah Hasri Ainun Besari atau Ainun, yang merupakan temannya semasa SMA yang terkenal cerdas dan pintar. Sesampainya di sana, mereka berbicara berdua di teras rumah Ainun. Di suasana malam yang dingin, mereka berdua duduk di teras rumah. Habibie melihat kehangatan dari cara berpikir Ainun. Singkat cerita, mereka berdua menikah dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Tareq Kemal dan Ilham Akbar. Perjalanan hidup mereka setelah menikah pun tidak berjalan mulus. Habibie selalu bekerja dan belajar, serta Ainun pun mengerti dan memahami Habibie. Dan singkat cerita, rasa cinta di antara mereka saling menguat. Kemanapun Habibie pergi, selalu bersama dengan Ainun. Tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Tanpa kecerdasan, cinta itu berbahaya. Ungkapan ini sangatlah cocok untuk kehidupan cinta mereka berdua. Sosok Eyang Habibie tak lepas dari perannya sebagai pembuat pesawat pertama Indonesia tahun 1995, setelah sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi di Jerman. Bersama tim industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN, beliau merancang baling-baling pesawat dengan kapasitas 50-70 orang yang bernama N250 Gatot Kaca. Namun akibat krisis moneter di Indonesia kala itu, IPTN yang sedang berjaya dan hendak mendapat sertifikasi dari Federal Aviation Administration atau FAA terpaksa harus ditutup atas mandat dari Presiden Soeharto. Habibie pernah menjabat sebagai wakil presiden pada Maret 1998 sampai Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Soeharto. Namun pada masa krisis, Soeharto mundur dan menetapkan B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia ketiga tertanggal 1 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Saat masa kepemimpinannya,
atas keputusan kontroversialnya yang mengadakan jajak pendapat bagi warga Timur Timur untuk memilih merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia. Akhirnya, Timur Timur resmi lepas dari Indonesia pada tanggal 30 Agustus 1999 yang membuat bangsa Indonesia kecewa padanya dan menyalahkannya atas lepasnya Timur Timur. Setelah pemilihan umum, jabatannya sebagai presiden lengser dan kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid pada tanggal 30 Oktober 1999. Tak lagi menjabat sebagai presiden, Negara Kesatuan Republik Indonesia tak menghentikan peran Habibie dalam membangun bangsa ini dan terus membantu penyelenggaraan pemerintah dalam membangun negara. Pada Mei tahun 2010, akibat penyakit kanker ovarium, Ibu Hasri Ainun Besari tutup usia dan membuktikan cinta sejati mereka. Eyang setia menemani Ainun sampai nafas terakhir. Setelah 9 tahun bertahan di dunia tanpa sosok belahan jiwanya, Habibie pun ikut menyusul Haja Ainun di usianya yang ke-83 tahun pada September 2019. Semasa hidupnya, Presiden Republik Indonesia ketiga ini aktif memberikan motivasi dan memberikan dorongan positif bagi kaum muda. Kutipan, dimanapun engkau berada, selalu berikan yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. Dari sosok Bahrudin Yusuf Habibie kita belajar bahwa hidup tidak selamanya berjalan mulus, tetapi dengan tekad yang kuat dan semangat pantang menyerah, niscaya semua keinginan dan impian akan dicapai dan semua masalah berat akan terselesaikan. Cinta adalah energi positif yang bisa menggerakkan kehidupan menjadi lebih indah. Lantas, apakah cinta memiliki peran penting dalam kesuksesan seseorang? Terima kasih telah menonton.